Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sendiri akan menjelaskan apakah itu klasifikasi makhluk hidup, yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan karakteristik unik tertentu yang dimilikinya. Baiklah, kita akan lanjut dengan adanya kuis. Yang pertama itu aturan mengenai pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup dibahas di cabang ilmu biologi, yaitu benar taksonomi. Bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus yang menjelaskan taksonomi itu adalah cabang ilmu biologi yang membahas tentang aturan pengelompokan makhluk hidup. Kenapa sih makhluk hidup itu perlu dikelompokkan? Baiklah, kita akan menjelaskannya, yaitu tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mempermudah dalam mempelajari objek studi. Maksudnya, apabila makhluk hidup ini dikelompokkan, maka kita akan mengenalnya dengan sederhana, yaitu dapat membedakan yang mana hewan, tanaman, dan jamur. Yang kedua yaitu mengetahui hubungan kekerabatan, yaitu mengetahui hubungan satu spesies dengan spesies lainnya. Yang ketiga, mengetahui peran atau manfaatnya. Baiklah, saya akan menjelaskan itu dasar pengelompokan makhluk hidup. Yang pertama, ciri morfologi, yaitu ciri yang tampak dari luar makhluk hidup. Sedangkan anatomi, yaitu struktur bagian dalam makhluk hidup. Dan komponen biokimia seperti DNA, protein. Dan yang keempat itu cara reproduksi. Yang kelima itu filogeni atau disebut kekerabatannya. Yang kelima itu manfaat dan kegunaannya. Baiklah, kita akan lanjut kuis, yaitu jika ingin mengelompokkan tumbuhan berdasarkan daunnya, maka dasar yang digunakan adalah benar ciri morfologi. Ciri morfologi yaitu yang tampak bagian luar seperti bentuk daun, sedangkan ciri anatomi tampak bagian dalam seperti yaitu letak stomata. Baiklah, lanjut. Sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan garis besar makhluk hidup itu dikelompokkan, yaitu yang pertama sistem klasifikasi artifisial, yang kedua sistem klasifikasi natural, yang ketiga sistem klasifikasi filogenetik. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sistem klasifikasi artifisial, yaitu pengelompokan berdasarkan ciri yang mudah diamati tanpa melihat hubungan kekerabatannya. Yang contoh pertama itu berdasarkan tempat tinggalnya, yaitu akuatik, habitatnya yaitu yang berada di air, sedangkan terestrial habitatnya itu berada di darat. Contoh kedua yaitu tumbuhan yang berdasarkan ukuran dan struktur, yaitu herba, semak, pohon. Baiklah, saya akan menjelaskan yang kedua yaitu sistem klasifikasi natural, yaitu pengelompokan berdasarkan lebih banyak ciri sehingga menunjukkan hubungan kekerabatannya. Yang pertama yaitu berdasarkan ada atau tidak adanya tulang belakang seperti invertebrata, vertebrata. Yang kedua berdasarkan alat gerak, yaitu berkaki 2, berkaki 4, bersayap, bersirip. Dan contoh ketiga yaitu adalah penutup tubuhnya, yaitu seperti berambut, berbulu, bersisik. Lanjut, yang ketiga itu sistem klasifikasi filogenetik, yaitu pengelompokan berdasarkan hubungan kekerabatannya secara genetik dan evolusinya. Contohnya itu menggunakan kladogram. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.